Perkenalkan, nama saya Monica Salsianturi dengan NIM 230306053 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid pada ternak ruminansia atau pencernaan dan metabolisme lipid pada rumen hingga retikulum pada ternak ruminansia. Yang pertama yaitu lemak merupakan energi utama pada langsung makan ternak ruminansia. Lalu juga merupakan zat makanan yang memiliki kandungan yang lebih sedikit pada pakan atau makanan ternak ruminansia. Lemak ini sendiri dapat ditemukan di dalam konsentrat pakan hijauan dan juga pakan tambahan. Kemudian pada pakan hijauan, lemak ini kandungan lemak ini kisarannya itu dari 3 sampai 10% berupa glukolipid. Kemudian pada hijauan dan juga biji-bijian, lemak itu berupa lemak terjenuh. Pada daun didominasi oleh asam linolenat, linoleat, dan juga oleat. Kemudian bagaimana ketika asam lemak terbang atau VFA atau volatile fatty acid tinggi? Ketika VFA itu tinggi, maka pencernaan serat kasar itu juga akan terganggu dan akan menghasilkan asam asetat yang akan menghasilkan proporsi asam asetat yang rendah, dan juga pada saat bersamaan substrat yang difermentasi juga akan semakin rendah. Kemudian ketika lemak atau trigliserida, glikolipida, dan juga fosfolipida itu dikonsumsi oleh ternak ruminansia, maka lemak tersebut akan di metabolisme atau dicerna di dalam rumen sehingga akan melalui 3 tahap atau proses. Yang pertama, hidrolisis ikatan ester dalam lemak yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia atau disebut juga dengan lipolisis. Kemudian yang kedua, biohidrogenasi asam lemak terjenuh yang telah dihidrolisis menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis asam lemak dan mikrobiarumen. Yang pertama itu adalah lipolisis. Nah, lipolisis ini merupakan pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan juga gliserol. Proses ini diaktifasi oleh hormon-hormon tertentu ketika tubuh itu memerlukan energi, terutama ketika cadangan glukosanya itu rendah. Kemudian lipolisis ini fungsinya untuk memobilisasi energi atau sebagai alternatif energi. Kemudian yang kedua, sebagai regulasi metabolisme asam lemak dalam tubuh atau mempertahankan keseimbangan asam lemak di dalam tubuh ternak. Kemudian proses yang kedua itu yaitu biohidrogenasi. Biohidrogenasi ini merupakan proses perubahan asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh yang dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme seperti aktivitas dari bakteri anaerob. Kemudian yang terakhir itu adalah sintesis asam lemak dan juga mikrobiarumen. Nah, sintesis asam lemak dan mikrobiarumen ini terjadi di dalam rumen yang dipengaruhi oleh protozoa dan juga bakteri, sehingga akan menghasilkan asam lemak yang memiliki molekul yang lebih sederhana dan juga VFA atau volatile fatty acid atau asam lemak terbang. Nah, molekul yang lebih sederhana inilah yang akan diserap oleh intestine tenue atau usus kecil. Kemudian proses metabolisme
lipid di dalam rumen itu yang pertama yaitu lemak, lemak yang berupa trigliserida, glikolipid, dan juga fosfolipid itu akan mengalami yang namanya hidrolisis ikatan ester dalam lemak atau disebut juga lipolisis, sehingga asam lemak yang sifatnya tidak jenuh dan juga strukturnya itu cis akan mengalami proses biohidrogenasi sehingga akan menghasilkan asam lemak yang sifatnya itu terkonjugasi atau CLA dan juga trans strukturnya itu trans dan juga jenuh. Kemudian setelah itu akan diubah menjadi asam lemak jenuh, menghasilkan asam lemak jenuh. Kemudian asam lemak tidak jenuh dan yang strukturnya itu adalah cis-cis dan gliserol itu akan menghasilkan asam lemak terbang atau VFA atau volatile fatty acid. Nah, volatile fatty acid ini akan berubah menghasilkan sel mikrobia atau fosfolipida mikrobia dan menghasilkan fosfolipida mikroba. Sehingga ketika pasca rumen atau usus halus itu akan menghasilkan asam lemak jenuh dan fosfolipida mikroba. Proses metabolisme lipid di dalam rumen ternak ruminansia itu awalnya itu dari rumen, retikulum, omasum, dan juga ovomasum, sehingga akan menghasilkan VFA atau volatile fatty acid dan molekul yang lebih sederhana sehingga akan diserap oleh usus halus atau intestinum tenue.